Oke, pernahkah kalian membayangkan nih sosok Roronoa Zoro akan berada di puncak pendekar pedang terkuat, Jenderal nomor 1 Yonko dengan nilai miliaran saat itu? Atau haki raja yang mengintimidasi itu muncul tanpa dia sadari? Bahkan seperti Kaido melihat bayangan Oden dalam diri Roronoa. Ya, kalian akan mendengarkan informasi gila-gilaan nih. Secara lebih lengkap, kenapa Zoro bisa sekuat dan semengerikan ini? Masuknya Jinbei atau adanya Yamato di Wano Kuni kemarin itu, Roronoa Zoro tak pernah tergantikan. Orang ini adalah pertama kali menemui Rayleigh pasca insiden 2 tahun lalu. Pertanyaannya sekarang, peristiwa besar seperti apa nih yang telah ia lalui? Dan kenapa dua TNI monsternya itu mampu menebas dan menjatuhkan Kaido? Nah, perubahan gila-gilaan Roronoa memang wajib kita kulik lebih dalam lagi nih. Si Jenderal Yonko dunia baru bernilai 1.111 berry. Kita mulai. Yo nakama DRTV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan lebih dalam nih nge-breakdown peningkatan power gila-gilaan Roronoa Zoro yang akan membuatnya berada di puncak pendekar pedang nih, serta orang yang akan menjadi kesatria terkuat untuk menjaga Mugiwara Luffy. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya tentang DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Media TV yang berisikan populer konten Asian pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, sebagai pembuka kehebohan Zoro ini nih, nyatanya ada satu kesalahan bounty Zoro kala itu yang ditulis versi Jepang 1.100.000.001 berry. Ternyata itu salah. Yang benar lebih besar lagi nih malah. Zoro bernilai 1.111.000.000 berry. Wow, udah sensei dan para staff itu telah mengkonfirmasi kebenaran itu. Kala itu nih, hal yang paling membuat kita itu merinding dengan Zoro adalah ketika percakapannya dengan Torao. Kejadian itu adalah ketika Luffy sedang sekarat dan Kaido akan menggunakan Hirame Kare-nya. Dia berkata seperti ini, "Torao ya, aku akan bertaruh pada teknik ini dan tenaga terakhirku. Aku bertaruh pada serangan terakhir ini. Setelah itu tolong lanjutkan sisanya. Hei Kaido, jangan sentuh dia. Dia adalah kapten kami. Bagaimana kalau kau mencoba menghancurkan kepalaku terlebih dahulu? Kiki Kyutoryu Asura Bage." Dan boom, Kaido bahkan merinding nih melihat aura iblis itu. Bahkan dia mengatakan, apakah ini haki raja? Dan ledakan itu membuat Zoro itu terlihat seperti gangsing berkecepatan tinggi tuh. Dan akhirnya Kaido bisa tertebak. Sambil Zoro melakukan sebutan penutup dari tekniknya yang begitu menggelegar nih, Asura Bage Mojo no Tawamure. Ya, itu adalah salah satu teknik yang membuat Zoro mendapati bounty selangit nih 1 miliar lebih. Dan membuat Kaido ngilu nih dan merinding karena sabetan dari Enma. Belum pernah ada sejarahnya nih setelah kejadian Kozuki Oden ada manusia lain yang bisa melukainya, bahkan seorang Yonko sekalipun. Tapi Zoro dapat melakukannya dan membuat Torao sangat syok terhadap kejadian tersebut. "Woi Roronoa, apa kau juga menggunakan Hosoku no Haki?" Begitu Kaido terheran-heran nih setelah kejadian itu. Sebenarnya nih Kaido kala itu juga sudah begitu takjub nih dengan gaya berpedang Zoro yang bahkan bisa menirukan teknik anginnya. Ini adalah teknik kedua yang buat Zoro itu mendapati bounty miliaran. Nah, tebak apa itu? Ya, Santoryu Kakujo Tatsumaki. Zoro kemudian melayang nih bak angin terbang itu dan ia langsung menebak sisik tebal dari naga biru Kaido. Bahkan seorang seperti Big Mom saja itu terheran-heran nih Zoro melakukan hal yang mengerikan semacam itu. Dari dua teknik itulah sangat pantas kenapa Zoro itu mengalami peningkatan gila-gilaan. Bounty-nya miliaran adalah hadiah dari perjalanannya. Yang main perjalanan Zoro nih, yaitu telah melewati banyak sekali ujian. Hal yang paling melekat dengannya adalah teknik berpedang dan senjata yang sudah mampir dalam hidupnya. Dimulai dari Wado Ichimonji kala itu membuat Zoro dikenal luas karena memiliki pedang kelas 21 Owazamono yang sangat berkesan karena setelah kematian Kuina, Zoro mewarisinya. Dan perjalanan itu dimulai dari sana nih. Anehnya, pedang itu mampu melawan Saijo Owazamono, Kokuto no Yoru Dracul Mihao, Sandai Kitetsu, dan Ame no Yubashiri. Dua pedang ini pula yang menghampiri Zoro yang dianggap sebagai salah satu dari bagian pedang terkutuk. Namun Zoro mampu mengendalikannya. Sandai Kitetsu sendiri dikenal sebagai pedang yang solid dan terampil, namun memiliki aura iblis karena dianggap terkutuk tadi. Pedang ini begitu membuat Zoro terkesan. Namun yang cukup disayangkan kala itu nih adalah pedang yang telah mati itu, Ame no Yubashiri.
Kala itu Zoro mendapatkan itu hampir berbarengan dengan Sandai Kitetsu dan termasuk dalam Ryo Wazamono. Namun setelah Yubashiri itu hancur, Zoro menguburkannya nih dan melakukan ritual pada pedang yang telah mati itu dan menghormatinya. Tapi sebenarnya nih itu adalah pembuka jalan untuknya untuk mengenal pedang yang lebih menakjubkan lagi. Susui and Enma. Nah, dua harta legendaris Wano Kuni. Susui sendiri adalah bagian dari Owazamono atau 21 kelas pedang legendaris yang pernah dimiliki oleh legenda Wano Kuni Ryuma. Sampai perjalanan kemarin di Wano Kuni nih, semua samurai itu kaget ada pria bernama Zorojuro memiliki harta nasional Wano Kuni. Susui memang sangat istimewa, namun Zoro mau menukarkannya di Wano karena memang nih sudah seharusnya seperti itu. Yang mana itu akan mendapatkan pedang legendaris lainnya dari Wano Kuni, yaitu Maito no Enma, pedang yang sempat dimiliki oleh Kozuki Oden. Nah, kala itu Oden menggunakan dua pedang nih, Enma yang menakutkan serta Ameno Habakiri yang tajam itu. Yang menarik selain Enma adalah bagian dari Meito atau pedang yang punya nama spesial nih. Enma ini termasuk dalam kategori Owazamono seperti Susui dan juga Habakiri. Nah, dari dua serangan tadi yang menakutkan itu, Tatsumaki sampai Asurabake itu semua dilakukan dengan Meito no Enma. Nah, sungguh pedang yang membuat Kaido saja itu begitu takjub nih. Perjalanan memang sebagai hadiahnya. Itu mungkin frasa yang pas nih untuk menggambarkan Zoro sekarang ini. Dan sekarang ini pun setelah bounty-nya miliaran itu, identitas mengenai latar belakang Zoro itu belumlah diungkapkan secara lengkap. Meskipun dahulu ramai teori nih jika Zoro itu adalah keturunan dari klan legendaris Shimotsuki. Konon, Shimotsuki adalah bagian dari sejarah besar Wano Kuni sendiri yang memiliki para samurai luar biasa elit, bahkan mampu menebas seekor naga asli. Kisah itu berada di 400 tahun yang lalu. Entah benar atau tidak bahwa Shimotsuki juga pernah memiliki beberapa keturunannya di East Blue itu. Namun jika menelisik lebih dalam lagi nih, gurunya Zoro sendiri juga memiliki nama Shimotsuki Kyoshiro. Mungkin dialah orang yang tahu latar belakang keluarga Zoro sendiri, namun tidak mengungkapkannya sampai saat ini. Satu nama fenomenal nih kala itu adalah Shimotsuki no Ryuma, pemilik Susui yang legendaris itu. Dan yang menarik, Ryuma sendiri juga bagian dari Wano Kuni, dan kita tahu akhirnya Wano adalah bagian dari kerajaan kuno yang lama telah hilang itu. Nah, ini menarik nih. Dan kita tahu bahwa Shimotsuki memiliki arti September, dan sekarang adalah bulan September pula. Kebetulan lagi Ryuma dan Zoro lahir di bulan September pula. Banyak kejanggalan antara misteri klan Shimotsuki ini. Orang yang terkenal seperti Shimotsuki Yoshimaru kala itu juga dikait-kaitan dengan Roronoa. Memang jika dipikir-pikir lagi nih, klan misterius itu dan terkenal begitu dekat dengan Roronoa sendiri. Seperti halnya Ace yang harusnya memiliki nama Goldie Ace tapi diubah menjadi Podcast di Ace mengikuti nama ibunya Podcast di Rock. Apakah mungkin nih kalian juga berpikiran sama jika nama Zoro sebenarnya adalah Shimotsuki no Zoro, tetapi telah diubah berdasarkan nama ibunya Roronoa? Itulah misterinya guys. Kala itu setelah Wano Kuni ini berakhir nih, Roronoa Zoro itu begitu mendapati hal mengejutkan, gurunya sendiri untuk pertama kalinya mau bekerja sama dengan bajak laut lain. Dan bahkan ia menganggap nih itu sesuatu yang aneh untuk seorang seperti Takanomi Mihao. Ya, Mihao dan Zoro itu memang terikat kuat nih. Meskipun Zoro berkeinginan akan melengsarkan Mihao sebagai pendekar pedang nomor 1 itu, namun nyatanya nih dia adalah guru besarnya pula. Hal ini juga yang kala itu membuat Takanomi saja bahkan tertawa nih mengetahui motivasinya belajar dari Mihao sendiri hanya untuk mengalahkannya. Namun seperti pada kenyataannya, Mihao pun juga terkesan pada Roronoa pada saat pertemuan pertamanya kala itu. Bahkan dia bilang seperti ini: "Terlalu awal bagi kau untuk mati. Namaku Dracul Mihao. Kenalilah dirimu. Lihatlah dunia yang lebih luas lagi dan jadilah lebih kuat, Roronoa. Berapa waktu yang diperlukan, aku akan tetap di sini menunggumu sebagai yang terbaik. Taklukkan pedang ini, taklukkan Kokuto no Yoru, taklukkan diriku, Roronoa Zoro." Dan ya, dunia baru saat ini pasti akan mempertemukan Zoro nih dengan orang yang menjadi panutannya, rival, musuh terbesar sekaligus gurunya sendiri, Mihao. Karena nih dia sendiri juga sudah membentuk organisasi bersama dengan Silk Crocodile dan Buggy yang bernama Crossguil kemarin itu. Roronoa, perjalanan adalah hadiahnya, dan kau adalah jenderal terkuat Mugiwara Pirates. Ya betul nih, memang dari trio monster itu bahwa semenjak munculnya Jinbe atau bahkan Yamato, Roronoa juga tak pernah tergantikan lagi. Bahkan dia ini selalu bertekad nih akan selalu di samping Luffy dan sedikit meringankan bebannya sebagai seorang kapten, karena dirinya adalah seorang wakil kapten. Zoro sendiri sadar betul nih tugasnya yang diemban saat ini. Nah, ini adalah kisah tentang Roronoa Zoro nih, pria berambut hijau itu yang menghebohkan dunia baru dari ledakan para supernova saat itu. Namun kini dia menjelma menjadi salah satu komandan paling mengerikan yang pernah ada nih. King, Queen, Katakuri, bahkan Marco mengakui kehebatan dan kemampuannya.
That's really amazing. Gimana menurut kalian? Dari sekian banyak hal, memang Roronoa-Zoro itu selalu bertumbuh nih. Bukan main-main memang. Orang seperti Queen, Kaido atau bahkan Mihawk sendiri dan Rayleigh begitu takjub dengan keberanian bocah satu ini. Di masa depan, dia adalah jenderal paling menakutkan dalam sejarah Mugiwara Pirates. Setuju nggak? So itulah tadi nih breakdown kita tentang pria pemilik bounty 1.111.000.000 berry yang kian flamboyan itu nih, Roronoa-Zoro. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton dari RTV and we'll be come back.